seperti ini atau kena sakit tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. Ini menjadi sorotan setelah sang istri Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai. Sebelum menggugat cerai, Aldila sempat curhat kepada Melanie Ricardo dengan mengaku pernah dibohongi sang suami soal asuransi. Di mana karena hal itu, Aldila merasa kelabakan saat menutup biaya rumah sakit Indra Bekti ketika dirawat karena pecah pembuluh darah beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Aldila saat diundang ke podcast Melanie Ricardo yang tayang pada Minggu 26 Februari. Dalam kesempatan itu, wanita yang disapa Dila itu mengatakan bahwa dirinya pernah dibohongi Indra Bekti soal asuransi kesehatan milik suaminya. Rupanya, setahun sebelum sakit, Indra Bekti sempat meminta izin untuk ikut asuransi kesehatan. Sebagai sang istri, Dila pun mengizinkan Bekti untuk ikut asuransi. Tetapi, dirinya harus mengetahui apa saja persyaratan dari asuransi tersebut. Namun, sang presenter justru berdalih jika mendapatkan endorse asuransi lantaran tak ingin menyusahkan sang istri. Akibat kebohongan Bekti itu, Dila sempat kelabakan saat sang suami mengalami pendarahan otak. Namun, di sisi lain, Milano Lubis, kuasa hukum dari Aldila Jelita, memastikan alasan kliennya menggugat cerai Indra Bekti bukan karena masalah ekonomi atau kondisi kesehatan sang suami. Ia menjelaskan bahwa masalah antara Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah ada sejak lama dan terus berulang. Indra Bekti juga disebut sudah mengakui kesalahannya dan memilih pasrah jika memang keinginan Aldila Jelita untuk pisah. Sebelum mengajukan gugatan pada hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah pisah rumah sejak seminggu lalu. Keduanya juga sudah sepakat berpisah dan menyepakati urusan harta serta hak asuh anak sebelum proses sidang perceraian. Itu sejak kapan, Mas? Jadi 1 minggu dari yang Siapa yang keluar, Bang? Yang keluar Bekti. Berarti Bekti sendiri sekarang tinggal dengan keluarganya kah? Atau? Tinggal di Radio Dalam. Bang, Di rumah yang dulu. Bang, artinya ini bisa dibilang tiba-tiba nggak sih, Bang, setelah sakit atau gimana? Apa emang Tiba-tiba juga, karena saya dihubungin tuh 11:30 malam sama Dila. Terus hari apa ya? Hari Jumat apa? Dihubungin, terus ketemuan sama Dila, sama Bekti juga. Tapi terpisah ya. Terpisah. Saya tanya sama Dila, kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang, sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng ya, cuman Dila bilang sudah nggak bisa, Bang, memang aku udah sepakat sama Bekti untuk pisah. Terus saya telepon Bekti datang sorenya. Saya tanya juga Bekti bilang ya sudah, kalau memang Dila mau seperti itu ya udah, Bang, memang ya udahlah, kita sepakat memang mau selesaikan ini secara baik-baik. Ini efeknya karena memang Kak Bekti pasca sakit atau tidak ada kaitan sama pasca sakit, tidak ada. Saya tegasin ya, tidak ada, karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini atau kena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. berapa lama, Bang? Sudah lama lah. Intinya saya mengikutin Bekti ini kan, Bekti itu ikut bareng saya itu jadi kuasa hukumnya dari awal dia karir. Jadi saya tahu sampai mereka nikah segala macam tuh saya tahu persis. Jadi permasalahan mereka pun saya tahu persis juga gitu. Jadi memang ini sudah berulang-ulang sudah permasalahannya, dan memang sudah nggak bisa ya, dari pihak Dila, dari keluarga Dila juga akhirnya memang ya sepakat menerima gitu untuk keputusan Dila pisah dari Bekti. Dan Bekti sendiri juga mengakui, dan memang Bekti sampai bilang sama saya, memang ya udah, Bang, kalau memang yang terbaik buat Dila, buat saya juga, ya sudah, yang penting anak-anak saya akan urus tetap seperti biasanya. Dila juga seperti itu. Tidak ada, maksudnya semuanya demi kepentingan anak. Jadi tidak ada lah akhirnya Bekti jauh dari anak atau tidak akan membiayai anak, enggak. Seperti biasa aja. Ada indikasi orang ketiga, Bang, mungkin? Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk lah. Artinya akumulasi dari semuanya. Tidak ada masalah ekonomi juga tidak ada. Memang Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah,
dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya sampai masalah, mohon maaf, sampai masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.